Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnianingsih sebagai Ketua Kegiatan PKMUP Umrah 2023 mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada program pengabdian pada masyarakat umrah. Bantuan yang diberikan bukan hanya sekedar dukungan finansial, tetapi juga merupakan cerminan komitmen dan kepercayaan dari LPPM dalam mewujudkan gagasan dan inovasi yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dalam setiap langkah perjalanan kegiatan ini, kami merasakan kehangatan dan semangat kolaboratif yang memperkuat tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Adapun judul kegiatan PKM kami yang berjudul Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat. Kegiatan PKM ini beranggotakan ada Pak Dr. Insinyur Lamidi MM, kemudian ada Dr. Edi Ahyari, Dr. Yuditia, dan Dr. Rumzi Samin, serta Dr. Rudi Subiakto. Identitas PKM mencakup setidaknya permasalahan mitra, identitas mitra, solusi, metode pelaksanaan PKM. Yang pertama yaitu permasalahan mitra, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang perilaku hidup sehat dan hidup bersih dan sehat di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat. Yang kedua yaitu tidak terimplementasinya PHBS serta secara optimal dalam kehidupan sehari-hari baik oleh siswa maupun masyarakat sekitar sekolah. Terus identitas PKM yang kedua yaitu ada solusi yang meliputi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekolah terkait PHBS, kemudian mengimplementasikan kebiasaan hidup bersih dan sehat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Yang identitas PKM yang ketiga yaitu metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada beberapa. Yang pertama, studi pendahuluan, yaitu melakukan penelitian awal untuk menilai tingkat pemahaman dan praktek PHBS di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu pengembangan materi edukasi, terdiri dari menyusun materi edukasi PHBS yang sesuai dengan karakteristik siswa SD dan lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya itu ada sosialisasi dan pelatihan, yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan PHBS secara interaktif di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat. Yang selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku dan tingkat kesadaran PHBS setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan identifikasi permasalahan, mitra, solusi yang diusulkan, dan metode pelaksanaan yang akan diimplementasikan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat serta lingkungan sekitarnya. Tayangan berupa sejumlah scan atau dokumentasi saat pelaksanaan melakukan PKM seperti survei awal dan pengumpulan data lapangan di lokasi PKM dan kegiatan otentik saat PKM dilaksanakan dan lain yang sejenis. Hasil PKM diikuti dengan implikasi. Yang pertama yaitu ada hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu peningkatan kesadaran. Terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kesadaran masyarakat sekolah, terutama siswa, guru, dan orang tua, terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau di sini PHBS. Yang selanjutnya yaitu implementasi PHBS itu dapat kita lihat di sini bahwa dapat diamati adanya perubahan positif dalam penerapan PHBS sehari-hari di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat.
Yang kedua, implementasinya yaitu siswa aktif dalam mengimplementasikan kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengkonsumsi makanan sehat. Terus selanjutnya ada partisipasi aktif, yaitu terbentuknya kelompok-kelompok kecil atau komite PHBS di sekolah, melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam mendukung dan memelihara program ini. Yang selanjutnya itu ada peningkatan pengetahuan, yaitu adanya peningkatan pengetahuan mengenai PHBS tidak hanya di kalangan siswa, tetapi juga di lingkungan keluarga masing-masing. Selanjutnya ada dokumentasi dan publikasi, yaitu menghasilkan dokumentasi dan laporan kegiatan yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan program PHBS di sekolah lain. Dan yang kedua yaitu melakukan publikasi hasil kegiatan secara internal dan eksternal melibatkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya itu ada implikasi kegiatan. Dalam implikasi kegiatan ini ada berlanjutnya program, yaitu keberhasilan program sosialisasi PHBS menunjukkan pentingnya melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan serupa di masa depan. Yang kedua yaitu ada pengembangan materi. Di sini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan materi dan metode sosialisasi PHBS yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekolah. Selanjutnya itu ada peningkatan kerjasama. Di sini menumbuhkan semangat kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung implementasi PHBS secara berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada model penerapan, yaitu menjadi model atau contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menerapkan program serupa dengan penyesuaian sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi terus-menerus, yaitu menunjukkan pentingnya dilakukannya monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap berkelanjutan program PHBS agar dampak positif dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Penjelasan e-book TTG yang telah dibuat ada 4. Yang pertama judul e-book, yaitu aktualisasi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dasar. Yang kedua deskripsi singkat. E-book ini merupakan sumber informasi dan komprehensif mengenai aktualisasi perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dasar dengan berfokus pada pendekatan yang terintegrasi antara siswa, guru, dan orang tua. E-book ini bertujuan juga untuk memberikan panduan praktis, informasi, dan motivasi dalam mengimplementasikan PHBS secara efektif. Kemudian ada tujuan e-book. Di sini e-book ini bertujuan untuk menjadi panduan praktis yang dapat digunakan oleh pihak terkait di sekolah dasar, baik itu siswa, guru, maupun orang tua dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Manfaat e-book di sini ada beberapa. Yang pertama, edukasi yang mudah diakses, yaitu membuat informasi mengenai PHBS lebih mudah diakses oleh semua pihak. Kemudian panduan praktisnya yaitu memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengimplementasikan PHBS dengan mudah. Kemudian ada dukungan visual, yaitu menyertakan materi visual untuk membantu pemahaman dan motivasi. Jadi e-book ini diharapkan nanti dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi PHBS di lingkungan sekolah dasar, menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Kemudian di sini kita melihat bagaimana manfaat PKM ini dan dampaknya bagi mitra. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran masyarakat, dan manfaatnya itu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dampak dari peningkatan kesadaran masyarakat ini yaitu masyarakat sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua akan lebih sadar dan memahami prinsip-prinsip PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Manfaat PKM yang kedua yaitu perubahan perilaku positif. Di sini manfaatnya dapat mendorong perubahan positif dalam perilaku siswa, guru, dan orang tua terkait PHBS. Dampak dari perubahan perilaku positif yaitu implementasi kebiasaan hidup bersih dan sehat akan meningkat, mengurangi resiko penyakit, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan kesehatan lingkungan sekolah. Manfaatnya yaitu memberikan panduan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dampaknya yaitu kesehatan lingkungan yang meningkat akan menciptakan atmosfer belajar yang lebih baik, mendukung kesehatan siswa dan staf sekolah. Terus selanjutnya manfaat PKM yang keempat itu ada pemberdayaan masyarakat. Di sini manfaatnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Kemudian dampak dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam merawat kesehatan pribadi dan keluarga, mengurangi beban penyakit dan pengeluaran kesehatan. Kemudian yang kelima, manfaat dari PKM ini yaitu pengembangan kerjasama. Manfaatnya yaitu meningkatkan kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sedangkan dampak dari pengembangan kerjasama ini yaitu kerjasama yang lebih erat akan mendukung kelangsungan program PHBS, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan antara pihak-pihak terkait. Kemudian manfaat PKM yang keenam yaitu peningkatan pengetahuan umum. Manfaatnya ini yaitu menyebarkan informasi dan pengetahuan mengenai PHBS kepada masyarakat luas. Yang kemudian dampak dari peningkatan pengetahuan umum ini, masyarakat di sekitar Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat dapat mengadopsi praktek PHBS, menciptakan efek positif dalam komunitas lebih luas. Dan yang terakhir, manfaat dari PKM ini yaitu peningkatan reputasi sekolah. Jadi manfaat dari peningkatan reputasi sekolah ini yaitu meningkatkan citra dan reputasi Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Pinang Barat. Dan dampak dari peningkatan reputasi sekolah ini yaitu peningkatan reputasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan sekolah, dan memberikan dampak positif pada prestasi siswa. Demikian testimoni nanti yang dapat disampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Yunasti, selaku mitra dalam kegiatan PKM Universitas Maritim Raja Ali Haji pada kegiatan sosialisasi PHBS di SD Negeri 013 Tanjung Pinang Barat, benar-benar meningkatkan kesadaran kami tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Kami sekarang lebih paham cara menjaga diri dan lingkungan sekitar. Kami sangat senang melihat partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosialisasi PHBS. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat setempat memberikan dukungan yang positif terhadap kegiatan sosialisasi PHBS. Ini menunjukkan bahwa inisiatif seperti ini sangat dibutuhkan dan diapresiasi oleh komunitas. Kami melihat perubahan positif dalam perilaku siswa setelah kegiatan sosialisasi PHBS. Mereka lebih rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan memahami pentingnya pola hidup sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memilih SD Negeri 013 Tanjung Pinang Barat dalam kegiatan pada tahun ini. Mudah-mudahan kegiatan PHBS di SD Negeri 013 Tanjung Pinang Barat ini memberi manfaat dalam meningkatkan wawasan anak usia dini. Demikian testimoni
Semoga berguna dan manfaat bagi kami semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.